Hakikat dari perbedaan. Perbedaan model penilaian aktiva dan laba alternatif muncul karena perbedaan atribut yang diukur, seperti biaya historis atau nilai kini, serta perbedaan satuan ukuran, yaitu satuan uang atau daya beli. Setiap pendekatan memberikan gambaran yang berbeda tergantung pada tujuan dan kondisi ekonomi. Atribut-atribut yang akan diukur. Yang pertama, biaya historis. Mengacu pada jumlah kas atau setara kas yang telah dibayarkan untuk memperoleh suatu aktiva atau jumlah kas yang setara yang diterima dari timbulnya suatu kewajiban. Yang kedua, biaya penggantian. Mengacu pada jumlah kas atau setara kas yang akan dibayarkan saat ini untuk memperoleh aktiva yang sama atau setara, atau jumlah yang akan diterima untuk menyelesaikan kewajiban serupa saat ini. Yang ketiga, nilai bersih yang dapat direalisasikan. Mengacu pada jumlah kas atau setara kas yang akan diperoleh atau penjualan aktiva pada saat ini, atau jumlah yang akan dibayarkan untuk melunasi kewajiban saat ini. Yang keempat, nilai kapitalisasi atau nilai sekarang. Mengacu pada nilai kini dari arus kas bersih yang diharapkan dari penggunaan suatu aktiva atau arus kas keluar bersih yang diharapkan untuk melunasi suatu kewajiban. Klasifikasi atribut dan satuan ukuran dalam akuntansi. Pengklasifikasian atribut dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama berdasarkan fokus waktu, yaitu masa lalu, kini, atau masa depan. Yang kedua berdasarkan jenis transaksi yang menimbulkannya. Dan yang ketiga berdasarkan sifat peristiwa yang memicu pengukuran. Pengukuran dalam akuntansi keuangan dapat dilakukan dengan 2 satuan ukuran, yaitu yang pertama dengan satuan uang dan yang kedua dengan satuan tingkat daya beli. Baik, yang selanjutnya yaitu dasar perbandingan dan evaluasi dalam akuntansi. Ketika kita memilih dan membandingkan berbagai model akuntansi, ada sejumlah kriteria penting yang digunakan untuk menilai apakah suatu model layak untuk diterapkan. Kriteria-kriteria ini membantu memastikan bahwa informasi akuntansi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi dan kegiatan bisnis yang sesungguhnya. Beberapa dasar penilaian tersebut antara lain, yang pertama, kesalahan waktu atau timing error. Kesalahan waktu terjadi ketika suatu kejadian ekonomi atau perubahan nilai dicatat tidak pada periode sebenarnya saat kejadian itu berlangsung, melainkan pada periode lainnya. Misalnya, jika pendapatan dicatat sebelum benar-benar diterima atau beban diakui setelah periode penggunaan sebenarnya, maka laporan keuangan tidak mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini bisa menyebabkan laporan keuangan menyesatkan para pengambil keputusan, karena data yang digunakan tidak tepat waktu dan tidak akurat secara periodisasi. Yang kedua, yaitu kesalahan satuan pengukuran. Satuan pengukuran yang tidak konsisten, terutama ketika tidak memperhitungkan daya beli yang berubah akibat inflasi, dapat menimbulkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Contohnya, jika nilai aset tetap dicatat dengan nilai historis tanpa penyesuaian terhadap inflasi, maka nilai tersebut bisa menjadi tidak relevan dan tidak mencerminkan nilai real aset tersebut saat ini. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan satuan pengukuran yang mencerminkan kondisi ekonomi aktual. Selanjutnya, yang ketiga yaitu interpretabilitas. Interpretabilitas mengacu pada sejauh mana model akuntansi dapat dipahami oleh para penggunanya, baik itu manajer, investor, auditor, atau pemangku kepentingan lainnya. Model akuntansi yang baik harus dirancang agar logis, transparan, dan mudah dimengerti. Salah satu cara untuk mencapai interpretabilitas adalah dengan menyusun laporan dalam bentuk yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara transaksi ekonomi dan dampaknya terhadap posisi keuangan perusahaan. Yang terakhir yaitu relevansi. Informasi akuntansi harus memiliki relevansi, artinya informasi tersebut berguna dan dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang relevan biasanya bersifat prediktif atau membantu memprediksi hasil di masa depan, atau konfirmatif, yaitu mengonfirmasi atau membetulkan harapan sebelumnya. Jika informasi tidak relevan, maka keberadaannya dalam laporan keuangan tidak memberikan nilai tambah bagi pengguna. Model akuntansi. Model akuntansi merupakan suatu kerangka berpikir atau sistem logis yang digunakan untuk memahami, merancang, dan menerapkan prinsip serta metode akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Setiap model dibangun berdasarkan asumsi-asumsi ekonomi dan sosial tertentu, serta disesuaikan dengan kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan. Tujuan dari model akuntansi mencakup menyajikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya, memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang menggunakan laporan keuangan seperti investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat, menyesuaikan proses pelaporan dengan kondisi ekonomi yang sedang berlangsung, seperti terjadinya inflasi atau krisis. Jenis-jenis model akuntansi.
Model biaya historis atau historical cost accounting. Model biaya historis adalah pendekatan akuntansi yang paling tradisional dan umum digunakan. Dalam pendekatan ini, pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan harga perolehan awal, yaitu nilai pada saat transaksi terjadi tanpa memperhitungkan perubahan nilai di masa mendatang. Keunggulan utama dari model ini terletak pada objektivitas dan keandalannya karena datanya dapat diverifikasi secara langsung. Meski demikian, kelemahannya adalah ketidakmampuannya mencerminkan nilai ekonomi terkini, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi kurang relevan, terutama dalam situasi inflasi tinggi. Lalu model biaya kini atau current cost accounting. Model biaya kini yang berbeda dari pendekatan historis menyajikan aset berdasarkan biaya pengganti saat ini, yakni jumlah yang diperlukan untuk mendapatkan aset serupa dengan kondisi yang setara pada waktu sekarang. Pendekatan ini dianggap lebih relevan dan berguna untuk pengambilan keputusan, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Namun penerapan model ini tidak lepas dari kendala, terutama dalam menentukan nilai yang akurat karena sering kali membutuhkan estimasi serta penilaian yang bersifat subjektif. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan jenis-jenis model akuntansi. Yang selanjutnya adalah model nilai sekarang bersih atau discounted cash flow atau present value accounting. Model ini menilai aset atau kewajiban berdasarkan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan yang dihitung menggunakan tingkat diskonto tertentu. Nah, model ini memberikan informasi yang sangat relevan secara ekonomi karena mempertimbangkan potensi manfaat masa depan dari suatu aset. Namun, kelemahan utamanya adalah sifat subjektifnya karena bergantung pada estimasi arus kas dan tingkat diskonto yang digunakan. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah model akuntansi sosial atau social accounting model. Model ini memperluas fokus akuntansi tradisional dengan memasukkan dimensi sosial dan lingkungan ke dalam pelaporan keuangan. Pendekatan ini menilai sejauh mana perusahaan memberikan dampak positif atau negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Model ini relevan di era tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan berguna bagi pemangku kepentingan yang peduli terhadap keberlanjutan. Namun karena belum ada standar baku, pelaporan sosial bersifat sukarela dan tidak selalu dapat diukur dengan satuan moneter yang jelas. Baik, untuk yang selanjutnya adalah model akuntansi sumber daya manusia atau Human Resource Accounting. Model ini berusaha mengakui nilai sumber daya manusia sebagai aset perusahaan dengan mengukur kontribusi ekonomi dari karyawan. Pendekatan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa investasi dalam pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karyawan memiliki nilai finansial yang signifikan. Meskipun demikian, model ini belum diterima secara luas dalam standar akuntansi konvensional karena sulitnya menetapkan nilai manusia secara objektif dan dapat diverifikasi. Jenis-jenis model akuntansi sumber daya manusia atau Human Resource Accounting. Jadi model ini berusaha mengakui nilai sumber daya manusia sebagai aset perusahaan dengan mengukur kontribusi ekonomi dari karyawan. Pendekatan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa investasi dalam pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karyawan memiliki nilai finansial yang signifikan. Meskipun demikian, model ini belum diterima secara luas dalam standar akuntansi konvensional karena sulitnya menetapkan nilai manusia secara objektif dan dapat diverifikasi. Selanjutnya ialah menuju ke arah solusi bagi masalah pelaporan keuangan dan perubahan harga. FASB mempertimbangkan beragam sistem-sistem akuntansi yang dapat dikelompokkan menurut kriteria antara lain. Yang pertama ialah pengukuran persediaan dan aktiva tetap. Jadi yang pertama ada biaya historis, biaya reproduksi saat ini, biaya penggantian saat ini, nilai bersih yang dapat direalisasikan dari ekspektasi arus kas di masa mendatang, jumlah yang dapat diperoleh kembali, dan juga nilai dari bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep pemeliharaan modal, yang mana terdapat dua jenis pemeliharaan modal. Yang pertama, pemeliharaan modal keuangan, yaitu menganggap modal perusahaan itu tetap terjaga selama nilai moneter atau jumlah uang itu modal awal tidak berkurang. Yang kedua itu pemeliharaan modal fisik, yang mana menekankan pada kemampuan fisik perusahaan seperti kapasitas produksi yang harus tetap dipertahankan agar operasi bisnis tidak menurun. Selanjutnya yaitu unit pengukurannya. Nah, unit pengukuran yang dapat dilakukan dalam pertama dolar nominal, yang mana mengukur dengan satuan uang tanpa menyesuaikan inflasi sehingga mencerminkan nilai historisnya. Yang kedua itu dolar konstan, yang mana mengukur nilai dengan menyesuaikan terhadap inflasi sehingga mencerminkan daya beli yang stabil dari waktu ke waktu. Nah, persyaratan dari FASB yaitu pertama pengungkapan nilai dalam dolar konstan untuk tahun berjalan, pengungkapan biaya aktual saat ini untuk tahun berjalan,
penyajian data ringkasan selama 5 tahun, penjelasan mengenai pembatasan, dan penjabaran metodologi yang digunakan. Nah, selanjutnya VSAB itu menerbitkan pernyataan nomor 33 yang mewajibkan pertama perhitungan laba berdasarkan inflasi umum, yang kedua perhitungan laba berdasarkan perubahan harga khusus, dan yang ketiga itu tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan guna mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Nah, manfaat laporan bagi pengguna itu yang pertama menilai arus kas di masa depan, yang kedua menilai kinerja perusahaan tersebut, yang ketiga menilai erosi terhadap kemampuan operasional, dan yang ketiga itu yang keempat itu menilai erosi daya beli secara umum.